Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eka Ayu Lestari, NIM 20253100826, Prodi Ilmu Aktuaria, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Apa sih itu asuransi? Menurut KBBI, asuransi artinya adalah perjanjian antara dua pihak. Yang satu berkewajiban membayar iuran, yang satu berkewajiban memberikan jaminan kepada pembayar iuran ketika terjadi sesuatu. Ibaratnya sedia payung sebelum hujan. Asuransi memiliki 6 prinsip-prinsip utama. Yang pertama, insurable insured. Orang yang membeli asuransi harus memiliki kepentingan atau hubungan langsung dengan objek yang diasuransikan. Misalnya, harta atau jiwa yang jika hilang akan merugikan dirinya. Yang kedua, utmost good faith atau kejujuran maksimal. Kedua pihak, perusahaan asuransi dan nasabah, harus jujur dan memberikan informasi lengkap saat membuat kontrak asuransi. Yang ketiga, indemnity atau ganti rugi. Asuransi hanya memberikan ganti rugi sebesar kerugian yang dialami, tidak untuk meraih keuntungan dari klaim asuransi. Yang keempat, contribution atau pembagian risiko. Jika objek diasuransikan lebih dari satu perusahaan, klaim akan dibagi berdasarkan proporsi kontribusi masing-masing perusahaan. Yang kelima, subgestion atau hak penuntutan. Setelah membayar klaim kepada tertanggung, perusahaan asuransi berhak menuntut pihak ketiga yang menyebabkan kerugian. Yang keenam, proximate cause atau penyebab langsung. Perusahaan asuransi hanya mengganti kerugian yang disebabkan oleh risiko yang tertera dalam polis, yaitu penyebab langsung dari kerugian tersebut. Hubungan antara tertanggung, penanggung, dan pihak lain dalam asuransi. Tertanggung adalah orang yang mendapatkan perlindungan dari asuransi, sedangkan penanggung adalah perusahaan asuransi yang berjanji membayar jika terjadi risiko yang diasuransikan. Sedangkan pihak lain bisa jadi orang yang membeli asuransi atau pemegang polis, atau orang yang mendapatkan manfaat jika tertanggung mengalami sesuatu, misalnya ahli waris. Intinya semua pihak punya tugas dan hak masing-masing sesuai dengan perjanjian asuransi supaya semuanya berjalan dengan baik dan adil. Asuransi konvensional sering dianggap haram karena mengandung unsur riba atau gharar, ketidakpastian, dan maisir atau judi. Seperti premi yang dibayar tapi klaim tidak jelas jumlahnya sehingga melanggar prinsip syariah. Namun, karena asuransi syariah halal karena menggunakan akad tabarru atau tolong-menolong sukarela, di mana dana premi dibagi resiko bersama tanpa keuntungan pribadi. Sesuai fatwa nomor 1 yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (MUI) pada bulan Oktober tahun 2001. Dalil utamanya dari Al-Quran seperti Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 yang memerintahkan tawa'un atau saling membantu, dan hadis Nabi yang melarang gharar dalam transaksi. Secara sederhana, penyelenggaraan usaha asuransi berarti mengatur semua kegiatan agar asuransi berjalan lancar dan dapat membantu orang yang membutuhkan perlindungan finansial ketika terjadi risiko, seperti sakit, kecelakaan, atau kerugian lain. Untuk asuransi syariah, penyelenggaraan usaha harus sesuai dengan prinsip syariah. Artinya, dana dikelola secara amanah tanpa riba atau unsur haram dan menggunakan akad yang jelas agar usaha asuransi itu halal dan bermanfaat bagi semua pihak. Peran perusahaan asuransi adalah menyediakan perlindungan finansial bagi nasabah dari risiko kerugian yang tidak terduga seperti kecelakaan, sakit, atau kehilangan harta. Perusahaan mengumpulkan premi dari nasabah dan mengelola dana tersebut agar dapat membayar klaim jika terjadi risiko. Tanggung jawab perusahaan asuransi meliputi yang pertama, menyediakan produk asuransi yang jelas dan sesuai kebutuhan nasabah. Yang kedua, mengelola dana premi dengan baik dan transparan supaya bisa membayar klaim. Yang ketiga,
menjaga kepercayaan dan keamanan dana nasabah dengan mematuhi aturan yang berlaku. Peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan perusahaan asuransi adalah memastikan perusahaan asuransi berjalan sesuai aturan, memberikan perlindungan kepada konsumen, serta menjaga supaya perusahaan asuransi tetap sehat dan terpercaya. Pemerintah juga memantau operasi perusahaan agar tidak merugikan nasabah dan mencegah praktik yang tidak jujur. Mekanisme pembinaan dan pengawasan perusahaan asuransi meliputi pemeriksaan rutin oleh pemerintah, pengawasan laporan keuangan, serta penilaian risiko perusahaan. Selain itu, pemerintah mengatur standar operasional dan memberikan sanksi jika pelanggaran supaya perusahaan tetap menjalankan bisnis dengan jujur dan bertanggung jawab. Faktor yang membuat pembinaan dan pengawasan di industri asuransi penting adalah karena asuransi melibatkan kepercayaan masyarakat. Perusahaan harus punya modal cukup agar bisa bayar klien dan agar tidak terjadi penipuan atau kecurangan. Selain itu, pengawasan membantu menjaga stabilitas pasar dan melindungi hak konsumen. Demikian rangkuman yang dapat saya sampaikan. Semangat belajar asuransi ya, karena masa depan yang cerah.